Saya kelas 5 itu sudah minta berhenti sekolah. Oh, jadi drop out? Kepingin, tapi untung nggak dikasih. Oh. Udah booster kayaknya ya, Pak Joger? Apa itu booster? Booster. Ya, Oh, kita jadi usah. sudah divaksinasi Udah, gitu. mantap. Sudah. Udah Wih, 5 kali. Iya, iya. Oke, mari kita buka saja ya. Buka ya. Oke, buka Pak. Oke. Mari kita buka-bukaan. Halo para entrepreneurs, kembali lagi bersama saya Coach Ben Abadi di program The Founder. Saya kedatangan tamu yang sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Ini kedatangan tamu atau kamu yang datangin saya? Ini orang ini ngaco. Jangan percaya. Jangan percaya begitu saja. Yes. Tapi juga jangan tidak percaya begitu saja. Oke. Bester Joger, the legendary pabrik yang memiliki pabrik kata-kata. Siapa yang nggak tahu dan nggak lain bukan. Hari ini kita akan mengulik banyak sekali kiat-kiat yang sangat-sangat praktis dan menginspirasi. Pak Joger, apa kabar? Lebih baik. Mantap, Pak Joger. Lebih baik. Luar biasa. Jadi kalau di sini orang tanya apa kabar, jawabnya selalu lebih baik. Tahu karena apa? Karena sebelum ditanya sudah baik. Gara-gara ditanya jadi lebih baik. Mantap, keren. Oke, bagaimana? Pak Joger, ini kita sangat bersyukur ya, Pak Joger hari ini meluangkan waktu ya, karena banyak entrepreneur di luar sana yang pengen mendapatkan inspirasi di tengah-tengah pandemik, ada yang pengen mencari sebuah terobosan ya. Jadi kita hari ini ngobrol santai ya. Saya lihat Pak Joger semakin awet muda nih Pak. Apa Pak rahasianya? Udah. Jadi kalau waktu masih muda, saya awet muda. Yeah. Nanti kalau sudah tua, awet tua. Nanti kalau udah meninggal, diawetkan. Yes, luar biasa spiritnya sangat-sangat inspirasi even dari awalnya. Pak Joger, saya lihat on the way up tadi begitu luar biasa ya kata-katanya. Saya sudah terinspirasi even saya sebelum ketemu Pak Joger. And boleh cerita nggak sedikit awal cikal bakal yang namanya Jogernya seperti apa Pak? Karena soal boleh cerita itu kan boleh dia cerita, tapi mau nggak saya cerita? Oke, kelihatannya saya karena dibolehkan jadi saya mau cerita nih. Cerita apa? Apa cerita apa? Bagaimana memulai Joger sampai menjadi hari ini? Nah, mulainya itu dari mana? Jadi kita kan kalau ini kan berbicara tentang pemotongannya itu sebaiknya dari mana? Ya, ide punya pabrik kata-kata ini Pak. Oh, kalau ide itu kan gampang itu. Kalau ide itu kan sebetulnya cari kamus, lalu cari IDE, dapat ide. Yes. Dan kalau tidak punya masalah, carilah masalah. Makanya sebetulnya orang-orang yang dianggap mampu oleh yang namanya Tuhan yang maha tahu itu sebetulnya orang-orang itu dipilih, tidak semua orang dikasih masalah. Yes. Pasti dipilih yang memang akan benar-benar mampu, sempat, ikhlas, dan mantap dan dia mengatasi itu. Nah, ketika kita tuh mengatasi masalah, itu sebetulnya kan kita naik kelas. Yes. Jadi ya ini kan hidup ini kayak sekolah. Ya. Bagi yang suka sekolah, kan gitu ya. Tapi bagi yang tidak sekolah, ya hidup ini kayak sandirawa. Sandirawa bukan sandiwara loh. Yeah. Karena kadang-kadang kalau itu sandirawa itu kan kayak rawa-rawa. Nah, jadi sebenarnya masalah itu adalah hal yang seharusnya selalu ada untuk diatasi. Bukan untuk mengatasi kita. Nah, segitu saya kasih dulu. Nanti Anda kunyah, Mama Bia. Nanti baru saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang jauh lebih benar. Oke, good. Benar banget. Ya, jadi saya ketemu dengan banyak pemilik bisnis ya, Pak Joger. Dan yang saya lihat mereka selalu tidak punya inovasi. Ya. Ini kalau Anda ngomong selalu tidak punya itu hati-hati. Kalau mungkin Anda bicara hampir selalu, itu kelihatannya akan lebih sopan dan lebih enak ngomongnya lagi. Sebab kalau selalu itu kita sudah ngunci. Tapi tidak apa-apa, kayak ini kan namanya. Karena harus based on keluhan mereka juga. Jadi gitu. karena saya sebagai coach atau dokter bisnis mereka sering
Oh ini yang email saya. Jadi ternyata bisnis itu ada dokternya juga. Iya, Oke. dokter bisnis. Tepuk tangan. Nah, saya pun juga tercengang juga gitu Iya, ya. iya, iya. Ya. Mereka sudah bisnis 20 tahun, 30 tahun, tapi nggak punya ide-ide segar untuk mengembangkan. Makanya terjebak di perang harga gitu loh Pak Jogi. Terjebak akhirnya diskon habis-habisan. Bahkan banyak sekali juga yang selama 2 tahun ini terkapar dan terpuruk. Nah, saya melihat Jogger semakin berkembang ini, saya Oh ini kan jadi kelihatannya. Ya. Kelihatannya Apa nih sepertinya rahasianya? berkembang. Padahal memang berkembang. Tapi gini, sebetulnya kalau menurut saya, ini kebetulan saya menemukan satu istilah yang akan saya tularkan kepada banyak orang, tapi harus benar-benar disadari, dipahami sehingga tidak dijalankan secara heteronomi namanya. Jadi kita tuh jadi manusia tuh seharusnya merdeka. Merdeka tuh artinya otonom. Ya. Tercerahkan, itu yang disebut ya. Yes. Tercerahkan itu kan artinya orang itu sudah mau dan mampu, ya, sempat, ikhlas dan mantap berpikir dengan otaknya sendiri. Kan banyak orang tuh kalau kamu tanya, menurut Anda bagaimana ini keadaan bagus apa enggak? Lalu dia bingung nyari orang, kepalanya orang dipegang. Oh menurut dia katanya, jadi dia tidak punya pendapat. Nah itu orang belum tercerahkan. Yes. Jadi orang tuh harusnya punya kemerdekaan. Karena kan di Undang-Undang Dasar kita itu pembukanya alinea pertama kan dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Benar. Mantap. Jadi ini sebetulnya kita tuh sebetulnya tidak usah kemana-mana. Terlalu sporadis mencari merdeka. Jadilah orang yang benar-benar merdeka. Jangan hanya seolah-olah sejak merdeka. Gitu loh. Ya, merdeka itu kan artinya bukan bebas. Kalau merdeka itu diartikan dengan kebebasan itu bahaya. Kebablasan. Ya, itu karena nanti dia itu akan menyimpang. Jadi liar. Jadi buas dan jadi ganas. Dan ingat, kita sebagai manusia, orang yang benar-benar merdeka harus tahu diri. Karena salah satu pengetahuan yang sangat penting bagi seorang yang benar-benar merdeka adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Tapi kalau toh kita sudah benar-benar tahu tentang diri kita sendiri, kita akan tahu bahwa kita itu makhluk yang sangat membingungkan. Karena semua manusia dilahirkan sebagai apa misalnya? Kan sebagai makhluk individu. Betul. Termasuk orang-orang yang kembar. Kembar dempet pun itu individu-individu yang berbeda. Ya nah. Betul. Jadi sebenarnya orang itu dia harus tahu tentang dirinya. Tapi nanti kalau sudah makin dalam masuk, kita akan tahu bahwa kita itu sangat sulit mengenal diri kita sendiri karena kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, kadang-kadang beginu lagi. Ya nah. Benar. Nah, cuma kalau kita sudah tahu bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna, di sanalah letak dari kerendahan hati kita. Jadi sebetulnya hanya orang yang tahu diri bisa bersikap rendah hati. Setuju. Tapi kalau orang yang belum tahu dirinya, lalu mencoba untuk berendah hati, dia hanya berendah diri. Jadi minder. Orang minder itu apa yang dikerjakan kacau. Jadi beda itu Pak ya? Rendah hati dengan rendah diri itu beda. Nah, pengusaha perlu nggak Pak rendah hati? Jangankan rendah hati, rendah diri pun juga boleh. Perlu dan pantas. Yang penting pantas dulu, baru perlu. Lo baru mau. Itu loh. Jadi kan ada urutannya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya daripada sporadis nanti itu ya orang merdeka itu harusnya benar-benar beriktikat. Nah iktikat ini kan kalau kamu baca di kamus itu istinya dan disebut sebagai niat baik. Iktikat itu disebut niat baik. Nah saya sebagai orang yang VIP, saya ini kan VIP. VIP di sini artinya very iseng person. Jadi saya tuh iseng, sering, tapi kan gara-gara punya waktu lah saya tuh bisa menggali lebih dalam kata-kata yang
banyak sekali over communicated sampai kehilangan makna yang sesungguhnya. Ya. Contohnya kata baik aja. Kadang-kadang kita kan semua ingin bernasib baik. Ya. Dan untuk bernasib baik kamu harus punya niat yang benar-benar baik. Jangan seolah-olah baik, karena kalau niatnya seolah-olah baik, nanti nasibnya juga seolah-olah baik saja. Betul. Padahal kita kan ingin sungguh-sungguh, ya benar-benar, ya nah. Ya. Nah ini artinya nanti ilmu hakikat namanya. Ya. Ilmu hakikat itu memang orang banyak kepingin belajar tapi takut. Ya. Nah contohnya kamu kalau baca Anthony de Mello, bagus dia, ya self awareness itu kan bagus sekali dia mengungkapkan bahwa sebetulnya semua orang kepingin mencari kebenaran, tapi begitu dekat dengan kebenaran malah takut. Ya. Karena orang yang tidak punya kesadaran diri, orang yang tidak merdeka, biasanya takut merdeka. Ya, benar. Merdeka itu kan orang beriktikat, dia tuh mengatur dirinya, bukan diatur. Betul. Jadi inti merdeka itu artinya mengendalikan, bukan dikendalikan. Ya. Kalau toh dikendalikanlah oleh apa? Hati nuraninya sendiri. Ya. Atau akal budinya. Nah sekarang ini kan menurut neuroscience katanya kehendak bebas itu tidak ada. Wah ini jaga saya kaget juga. Tapi kalau saya tetap berpikir bahwa kehendak bebas itu selalu tetap ada, walaupun untuk orang-orang yang sudah tingkatnya, sudah awareness-nya sudah tinggi, sudah merdeka benar, itu sebetulnya tidak perlu apa-apa. Jadi yang penting itu contohnya, kan orang mengatakan mata uang itu berapa sisinya? 2. Nah itu kan artinya yang benar, Ya. tapi yang lebih benar itu banyak sekali sisinya. Ya nah, bahwa sampingnya itu berapa? Dari sudut pandang yang mana? Nah ini nanti ini disebut pencerahan, makanya kamu akan nanti kalau kamu sudah membuka otak dan hati kamu, lalu kamu mau beriktikat untuk bersikap eklektik, kemudian sportif, lalu adaptif, itu dan orangnya nanti benar-benar merdeka gitu loh. Pak Joger nih apakah dari dulu menjadi seorang entrepreneur apa itu tiba-tiba Pak? Spirit itu? Tidak ada yang tiba-tiba dalam hidup ini. Iya, bagaimana perjalanan? Pasti proses. Perjalanan jadi entrepreneur. Jadi gini, waktu itu kan kalau tidak salah, saya kelas 5 itu sudah minta berhenti sekolah. Jadi drop out? Kepingin, tapi untung tidak dikasih. Dicegah. Karena kan sebagai anak kecil gitu, itu kan setiap hari bergaul dengan karung-karungan uang loh. Karena waktu itu ibu saya menjadi supplier khusus untuk PT Barito. Mereka tuh Barito itu eksportir kopi. Nah saya itu kan ya memang suka gitu loh. Memang suka nipu orang gitu. Iseng? Iya, artinya saya tuh kan orang yang ada aja yang butuh talenta Pak ya untuk iseng itu ya? Itu sebetulnya bukan talenta, itu sebetulnya berkat. Talenta itu juga berkat. Tahu asalnya kata talenta? Talento? Bukan, talenta itu berasal dari kata talent. Talent itu kan 25 sen. Jadi bagaimana kamu diberikan 25 sen, orang lain juga diberi 25 sen, lalu kamu dikasih waktu juga sama 24 jam setiap hari. Kemudian kamu juga diberikan kesempatan yang sama, artinya ada demokrasi ekonomi, tapi bagaimana kamu memanfaatkan atau mensyukuri talenta kamu bisa jadi sesuku 50 sen, lalu nanti jadi 100 rupiah, lalu baru banyak kan gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak. Segala sesuatu yang terlalu tidak baik. Ya dah. Terus gimana Pak? Termasuk baik pun kalau terlalu baik tidak baik. Perjalanannya gimana di sekolah waktu itu terus? Tapi kan bukan di sekolah, di rumah, minta berhentinya itu di rumah. Tapi dihadang Nah, akhirnya kan karena saya yang bantu mama saya. Saya yang paling seneng karena seneng juga ya. Artinya ngecek waktu itu sudah dikasih oleh PT Barito. Dikasih alat untuk mengukur humidity. Berarti kelembapan dari kopi.
Jadi kita tuh pakai teknologi sudah waktu itu. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 60-an. Udah pakai itu alat itu. Udah canggih ya? Canggih. Tapi sekarang kan lebih canggih lagi. Cuma waktu itu kita bangga tuh punya itu. Iya. Jadi orang-orang dari yang petani-petani itu kan banyak juga yang suka main gila gitu loh. Iya. Tapi kita cek pakai itu. Wah, ini hasilnya. Mereka tidak berani bantah. Tapi jangan-jangan mesinnya juga salah atau supaya mereka tidak berani bantah. Jadi orang tua